Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana kita menentukan nilai kelarutan suatu zat, berikut juga hasil kali kelarutannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam subbab bagaimana menganalisa mengenai hasil kali kelarutan. Jadi, nanti kita akan dari hasil dari hasil kali kelarutan atau nilai KSP dalam sebuah teori, nanti itu kita bisa membandingkan dalam hal praktek mengenai nilai hasil kali ionnya. Atau dengan kata lain, kalau kemarin kan kita sudah mengetahui nilai KSP ini. Dan nilai KSP ini kan kalau secara teorinya kan diperoleh dari perhitungan ini, ya kan? Nah, tapi ada kalanya kita akan membandingkan nilai ini dengan nilai Kalau ini kan nilai hasil kali kelarutan. Tapi kita membandingkannya dengan nilai prakteknya yang nanti dituliskan sebagai QSP yang rumusnya sama persis dengan rumusan hasil kali kelarutan. Jadi membandingkan KSP dari soal dengan membandingkan, bukan praktek yang Pak Jul tadi salah ngomong, membandingkan nilai KSP dalam soal terhadap nilai hasil kali ion secara teori. Ya, sama seperti ini. Rumusannya sama, KSP dan QSP perkalian. Cuman KSP-nya kan biasanya sudah diketahui dari soalnya. Nah, sedangkan kita hanya memprediksi nilai QSP dengan perhitungan kimia. Oke. Nah, dari hasil itu nanti kita bisa memperoleh hubungan bahwa jika nilai QSP itu lebih dari KSP, itu berarti terdapat endapan. QSP sama dengan KSP itu sama dengan larutan tepat jenuh ya. Ya. Tepat jenuh. Kemudian kalau sebaliknya QSP kurang dari KSP, maka tidak terdapat larutan. Nah, ini yang akan dimunculkan atau dibahas dalam pertemuan kali ini. Jadi, tidak lupa dasar teorinya sudah kita pelajari seperti halnya kemarin. Itu kita langsung masuk ke dalam permasalahannya. Di sini yang nomor 1 di antara garam sukar larut berikut yang mempunyai kelarutan terbesar adalah, nah kalau yang ditanya manakah yang mempunyai kelarutan terbesar, kita mestinya menghitung S satu per satu, baik option A, B, C, D nya. Jadi kita harus bisa memecah dari masing-masing hasilnya ya. Jadi yang pertama, satu, yang A itu reaksinya adalah Ni CO3, jadi Ni positif ditambah CO3, 2 positif ya kalau N nikel itu. Nah, di sini tentunya adalah SS, maka KSP sama dengan S kuadrat, padahal S kuadratnya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 9. 6,6 kali 10 pangkat min 9. Maka S sama dengan akar dari biar bisa diakar itu 66 ya mestinya. 9 itu bisa berarti 6. Sebentar. S kuadrat berarti mendingan 0,6 dikali 10 pangkat min 8 ya. 0,66 dibagi di akar itu kita punya hasilnya adalah 0,66 itu sekitar berapa ya? Ini kalau di belakang layar Pak Ju langsung ketemu 0,81 kali 10 pangkat min 4. Anggap ini perhitungan faktual, karena Pak Ju sudah menghitung dari belakang. Kemudian yang B, C
CRF3 itu kalau kita pecah CR itu otomatis 3 positif ya ditambah 3F negatif, maka kelarutannya S di sini jadi 3S, maka KSP sama dengan S dikalikan 3S pangkat 3 sama dengan S kali 27S pangkat 3 sama dengan 27S pangkat 4. Nah ini tinggal disamakan, 27S pangkat 4 itu sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 11. Maka S sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 11 di akar pangkat 4 seperti ini. Sedemikian hingga kita punya ya. Ini kalau biar jadi 12. Oh, ini masih dibagi 27 ya Pak, lupa dibagi 27. Sedemikian hingga akar pangkat 4 6,6 dibagi 27 itu sekitar 0,24. 24 kali 10 pangkat min 11 sama dengan akar 2,4 kali 10 pangkat min 12 akar pangkat 4. S sama dengan akar 2 pangkat 4 itu Pak Jul tulis tetap ya. Yang bisa diakarkan 10 pangkat min 12-nya, yaitu 10 pangkat min 3 dikali akar 2,4 akar pangkat 4. Nah, seperti ini. Berikutnya, yang CaF2 itu kalsium, jelas kalsium 2 positif ditambah 2F negatif seperti ini. Ini S, ini S, ini 2S. Maka KSP sama dengan S dikalikan 2S dipangkatkan 2. S kali 4S kuadrat. 2S kan 4S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 sama dengan 3,9 kali 10 pangkat min 11. Sedemikian hingga S pangkat 3 sama dengan akar 3,9 kali 10 pangkat min 11 dibagi 4, ini akar pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 3,9 dibagi 4 itu kita peroleh 0,97 ya, benar ya, 0,975 kali 10 pangkat min 11. Nah ini bisa kita urai lagi, berarti 9,75 kali 10 pangkat min 12, ini pangkat 3. Jadi S ini mestinya nggak pakai pangkat kalau udah pakai akar. S sama dengan akar 9,75 pangkat 3, ini tinggal dibagi ya, kali 10 pangkat min 4. Seperti itu. Nah ini 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 4. Akar 2 pangkat 4, ini akar 9 dibagi akar pangkat 3, berarti sekitar 2, kalau ini kan sekitar 1, masih lebih besar ini. Ini masih lebih besar ini. Ini kecil sekali. 10 pangkat min 4. Coba kita yang D. Yang D Ag2 CrO4 itu jadi Ag 2 Ag positif ditambah CrO4 2 negatif. Jadi ini S, ini 2S, ini S. Berarti KSP sama dengan 2S pangkat 2 kali S sama dengan 4S kuadrat kali S sama dengan 4S pangkat 3. Sedemikian hingga 4S pangkat 3 sama dengan KSP ya. Sampai nggak cukup, coba bayangkan. Ini ya lanjutannya di sini. 4S pangkat 3 berarti kan otomatis KSP sama dengan kok dibalik lagi sih? S itu sama dengan KSP-nya berapa? 1,1. Ini baru nomor 1 ya. 10 pangkat min 12 dibagi 4 di akar pangkat 3. Maka kita peroleh S sama dengan berapa itu?
1,1 dibagi 4 itu sekitar, Pak Jul tulis langsung hasil akhirnya aja ya. Itu hasil akhirnya sekitar ini pangkat 3 itu sekitar 5,2 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya yang E. Nah, ini pangkat 5, ini malah lebih kecil lagi. Tadi yang paling besar masih tetap B ya, karena kali 10 pangkat min 3. Yang E, AgCl itu jadi Ag positif ditambah Cl negatif. Ini S, ini S, ini S. KSP sama dengan S kali S sama dengan S kuadrat. S sama dengan akar KSP sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 10 di akar. Sedemikian hingga kita 1,8 itu di akar itu sekitar 1,3 kali 10 pangkat min 5 ya. Benar, berarti 10 pangkat 5, 10 pangkat 5. Berarti kelarutan yang terbesar adalah yang B. Ini kalau dicari nilainya sekitar 1 kali 10 pangkat min 3. Ini sama-sama 10 pangkat berapa ini? Ini juga 1, tapi 10 pangkat min 4. Atas juga 0,81 kali 10 pangkat min 4. Jadi yang terbesar adalah B. Jawabannya adalah B. Berikutnya nomor yang kedua. Di situ dikatakan larutan NaCl 2 kali 10 pangkat min 3 molar dan larutan AgNO3 0,1 kali 10 pangkat min 3 m dengan volume yang sama dicampurkan. Maka kita bisa menuliskan, karena di situ yang diketahui adalah KSP AgCl. Jadi kita bandingkan saja. KSP AgCl itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10. Padahal KSP AgCl itu kan bisa diperoleh dari apa? Kalau rumusan AgCl Cl ya, itu kan jadinya adalah Ag positif ditambah Cl negatif. Maka KSP-nya itu kan sama dengan konsentrasi Ag positif ditambah, kok ditambah tuh, dikali Cl negatif. Kan seperti ini. Nah, Ag plus sama Cl negatifnya dapat dari mana? Dapat dari ini, larutan NaCl. Berarti kita bisa menuliskan kok KSP, QSP. Nah, NaCl itu nanti jadi Na positif ditambah Cl negatif. Di sini 2 kali 10 pangkat min 3, otomatis kan ini sama. 2 kali 10 pangkat min 3, 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini berkontribusi ke sini. Nah, QSP sama dengan Ag-nya sekarang. AgNO3 itu jadi Ag positif plus NO3 negatif. Seperti ini. Padahal larutannya adalah 0, konsentrasinya maksud saya 0,1 kali 10 pangkat min 3, ini 0,1 kali 10 pangkat min 3, ini juga 0,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang QSP-nya itu kan Ag plus kali Cl min, ya kan? Ag plusnya diperoleh dari ini. Pindahkan ke sini 0,1 kali 10 pangkat min 3. Kemudian Cl min-nya diperoleh dari ini, dari NaCl 2 kali 10 pangkat min 3, 2 kali 10 pangkat min 3. Sedemikian hingga kita punya 0,2 kali 10 pangkat min 6. Atau bisa juga ditulis 2 kali 10 pangkat min 7. Kita bandingkan antara QSP. Ini QSP-nya, ini KSP-nya. Ya, QSP banding KSP. QSP-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 7, KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 10. Berarti lebih besar siapa? Lebih besar KSP, QSP. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa QSP-nya itu lebih besar sehingga terdapat endapan. Ya, terjadi endapan atau terdapat endapan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, berikutnya nomor yang ketiga. Larutan yang paling tepat untuk mengendapkan ion perak di dalam suatu larutan. Nah, ini mestinya adalah kita bisa menghitung agar
bisa mengendapkan ion perak agar terjadi endapan, itu kan berarti mestinya nilai kelarutannya cari yang paling kecil. Ya. Kita memilih nilai kelarutannya yang paling kecil. Kita hitung sama-sama. Agar terjadi endapan itu kita hitung KSP yang paling kecil. Karena apa? Karena di sini dikatakan QSP lebih dari KSP. Jadi agar QSP-nya lebih besar, maka ini harus kecil. Seperti itu. Ya, jadi kita akan memilih KSP yang terkecil. Kita mulai dari yang pertama, A, NaCl itu jadi Na positif ditambah Cl negatif. Di sini S, di sini S, di sini S. KSP-nya ada, berarti KSP sama dengan S kuadrat itu sama dengan 10 pangkat min 10. Maka S sama dengan akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Selesai. Kemudian yang B, Na2 CrO4 itu jadi 2 Na positif ditambah CrO4 2 negatif. Di sini S, berarti di sini 2S, di sini S. Berarti KSP sama dengan 2S kuadrat dikalikan S sama dengan 4S kuadrat dikalikan S. Sedemikian hingga 4S pangkat 3 sama dengan KSP. Sedemikian hingga S sama dengan KSP-nya adalah 4. Ya. 4 kali berapa ini? 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi, karena ini ada 4, dibagi 4 di akar, jangan lupa pangkat 3. Coret-coret berarti S sama dengan 10 pangkat min 4. Oke, clear ya. Kemudian C. Kita hitung yang C. Na2S itu kalau kita pecah jadi 2Na positif ditambah S2 negatif. Ini S, 2S, dan ini S. Maka kita bisa menghitung KSP sama dengan 2S pangkat 2 kali S sama dengan 4S kuadrat kali S. Sedemikian hingga 4S pangkat 3 sama dengan KSP. Maka kita bisa punya S sama dengan nilai KSP-nya 5. 5 kali 10 pangkat min 19 dibagi 4 akar pangkat 3. Jangan lupa. Sedemikian hingga 5 dibagi 4 itu sekitar 50 dibagi berapa nih? Masih dibagi 3 lagi ya. Itu kan sekitar 125 ya, 1,25 ya. Benar ya? Ya, 1,25. Berarti S sama dengan akar 1,25. Ini akar pangkat 3 kali 10 pangkat min 19 sama dengan akar pangkat 3 0,125 kali 10 pangkat min 18. Ya, berarti S sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6. Oke, clear. Kemudian yang D. Yang D apa ini? Na2 natrium karbonat, Na2CO3 itu jadi 2Na positif ditambah CO3 2 negatif ya, benar ya. Nah, ini S, ini 2S, ini S, berarti KSP sama dengan 2S pangkat 2 dikalikan S. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Sedemikian hingga S sama dengan KSP-nya 3,2 kali 10 pangkat min 11. Atau ditulis berapa ya? 32 aja ya. 32 dikali 10 pangkat min 12. Jadi ini kan 3,2. Pak Jul tulis 32 saja. Akar pangkat 3 ya. S sama dengan sekitar berapa tuh? Masih dibagi 4, Pak Jul kelupaan bagi 4. Nah, ini 8 akar pangkat 3 itu jelas 2. Min 12 itu bagi 3 adalah min 4. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya yang E. NaI itu adalah Na positif plus I negatif.
Ini S berarti KSP sama dengan S kuadrat, maka S sama dengan akar pangkat 3 dari 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan jelas 10 pangkat min 8. Nah, ternyata yang paling kecil siapa? NaI. Nah, agar lebih kecil, KSP kecil itu pakai S yang paling kecil, yaitu 10 pangkat min 8. Jadi jawabannya E. Seperti itu. Oke, clear ya? Saya rasa cukup. Kita lanjut yang nomor keempat. Ini paham ya? Ini kan 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat min 4, ini 10 pangkat min 8. Ini paling kecil ini. Pangkat negatif terbesar itu berarti dia yang paling kecil. Oke, gitu. Selanjutnya nomor 4. Kita lihat di sini. Mekanismenya MgOH, magnesium hidroksida, mangan hidroksida, tembaga hidroksida, kalsium hidroksida, seng hidroksida ya. Ke dalam 5 tabung masing-masing berisi semuanya, berarti rumusannya apa? Semuanya kan untuk kationnya berubah-ubah, anionnya hidroksida. Jadi kita bisa punya rumusan apa? Kita bisa punya rumusan X OH, semuanya valensinya 2. Seperti ini. Ini nomor berapa ini? 4 ya. Nah, XOH 2 kali. Berarti sama saja X2 positif ditambah 2OH negatif. Kan seperti ini. Iya kan? Nah, X-nya itu disumbang oleh ini 300 ml dengan masing-masing konsentrasi 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk konsentrasi ini kan berarti ini konsentrasinya ya, Pak Jul tulis di bawahnya aja. X2 positif itu kan sama saja, konsentrasi itu sama saja mol dibagi volume, kan gitu. Molnya berapa? Mol X plusnya. Mol X2 positifnya itu kan bervariasi. Nah, molnya itu diperoleh dari konsentrasi dikalikan volumenya, yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 300 ml ya. 300 ml per volume total juga. Volumenya dari konsentrasi X2 plus itu 300 ml. Untuk NaOH-nya 300 ml juga. Berarti volumenya adalah 300 ditambah 300. Sedemikian hingga kita bisa punya 2 kali 10 pangkat min 4 kali 300 dibagi 600. Coret 2, coret sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Oke, ini untuk X2 positifnya. Sedangkan untuk OH-nya diperoleh dari NaOH. Ya kan? Karena apa? Karena NaOH itu kan jadi Na positif ditambah OH negatif. Konsentrasinya ini NaOH itu sama dengan konsentrasi OH min. Sedemikian hingga kita bisa menuliskan konsentrasi NaOH itu sama dengan konsentrasi OH min sama dengan mol dibagi volume, sama dengan molnya berapa? 300 kali 2 kali 10 pangkat min 4 juga per sebentar. Ini sama ya. Sebentar. Ini sama 2 ya. Natrium hidroksida dicampur dengan juga sama 2 kali 10 pangkat min 4. Iya kan? Berarti juga 300 tambah 300 ya. Berarti ini kan 300. Sorry. 300. Ini 302, ini 302 benar. Ini 302 juga. Sebentar. Iya benar. Berarti sama dengan 300 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 4 per
volume totalnya kan 600 ya. Ini dapat 2. Nah, sama, berarti konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min 4 molar. Maka kita bisa menghitung QSP sama dengan konsentrasi X2 positif dikalikan konsentrasi OH negatif dipangkatkan 2. QSP-nya, X2 positifnya adalah 10 pangkat 4 min 4 kali 10 pangkat min 4 juga OH minnya. OH minnya kan ini, ya kan? Masih dikuadratkan. Maka QSP sama dengan 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 12. Seperti ini. Nah, ternyata yang diminta apa? Maka campuran yang berupa larutan tidak menghasilkan endapan. Yang tidak menghasilkan endapan. Tidak menghasilkan endapan. Itu syaratnya adalah QSP kurang dari KSP. Kita tentukan satu persatu. Yang nomor 1. KSP-nya 7,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, seperti ini. Kalau mau dibuat ke dalam bentuk ini kan sama saja 72 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini berarti ini KSP ya. Ini lebih dari sebentar. 10. Ini kan QSP-nya 10 pangkat min 12. Itu berarti kan kurang dari KSP. Ya. KSP-nya kan ini lebih besar KSP toh. Berarti QSP kurang dari KSP. 2. 10 pangkat 13. Berarti QSP lebih dari KSP. Berarti yang dimintakan tidak menghasilkan endapan. Berarti ini tidak menghasilkan endapan. Ini menghasilkan endapan. 3. Apalagi itu? QSP-nya jelas lebih besar dari KSP. Jadi menghasilkan endapan berarti bukan jawaban. 4. 6,5 kali 10. Ini lebih dari. QSP itu kurang dari. QSP-nya kan 10 pangkat min 12. Nah, kurang dari KSP. Berarti 4 ini tidak menghasilkan endapan. Berarti benar. 5. 10 pangkat min 16 berarti QSP lebih dari KSP. Ada endapan, berarti bukan jawaban. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Yaitu yang B. Ya, 1 dan 4. Yaitu yang B. Kalau kita mau menganalisa lebih lanjut, berarti ini terjadi endapan, tidak terjadi endapan, terjadi endapan. Karena apa? Yang diminta itu yang tidak menghasilkan endapan, berarti otomatis yang QSP kurang dari KSP, yaitu 1 dan 4. Clear ya? Lanjut nomor terakhir. Nah, ini polanya sama seperti halnya tadi ya. Nomor 1 itu kadmium kromat C2O4, strontium Pb Zn. Semuanya pakai C2O4. Ya. Ya kan? Berarti Pak Jul bisa singkat sebagai apa? X ya. X C2O4 itu jadi X positif. Sebentar, C2O4 itu tadi berapa ya? C2O4 tadi udah pernah berapa? Belum ya? Apakah benar muatannya? 2 positif ini. C2O4 itu 2 negatif. Nah, kan seperti ini. Ya kan? Nah, maka kita bisa urutkan untuk urutan kelarutan senyawa tersebut adalah kita bisa hitung
KSP-nya ada. Berarti kita tinggal mencari S-nya. Nah, ini kan S. Ini juga S, ya kan? Berarti KSP itu kan sama dengan S kali S, sama dengan S kuadrat. Maka kita menentukan kelarutannya, berarti S sama dengan akar KSP. Tinggal kita akar satu persatu. Nomor 1. Nah, ini permasalahan ini. 1,5 kali 101 pangkat 0 loh ini. Ini masalah ini. Jadi gara-gara 101 pangkat 0 ini aja masalah ini nomor 1 itu. Nah, untuk yang nomor 1 tinggal kita akar. S sama dengan akar. Pak Jul sepakati ini nilainya adalah 10 pangkat 1. Diingat, ini Pak Jul sepakati 10 pangkat 1. Jadi akar 15 sama dengan 3,87. Yang kedua, ingat ya, ini disepakati dulu. Bukan 101 pangkat 0. Kalau 101 pangkat 0 itu jelas 1. Akar 1,5 itu nanti juga sekitar 1, berapa ya? 1,4 itu nanti. Seperti itu. Jadi ini Pak Jul sepakati 10. Atau misalkan gini aja, misalkan kalau 10 itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Atau 10 pangkat 0 aja. Coba 1,2 kali 1,2 ya. 4, 2, 2, 1. 4, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 4. Oh bener. Berarti anggap aja ini 10 pangkat 0 aja. 10 pangkat 0 aja. Kalau kelarutan sampai dengan 3 itu saya rasa mustahilun. Ya. Jadi 1,5 itu sama dengan sekitar 1,2. Kemudian yang kedua, S sama dengan akar 1,5 kali 10 pangkat min 6. Itu hasilnya 1,2 kali 10 pangkat min 3. Yang ketiga, S sama dengan akar 8,6 kali 10 pangkat min 10. Itu hasilnya sekitar 2,93 kali 10 pangkat min 5. Kalau pangkat ya gini sih gampang. Cuman yang ribut itu 8,6 nya itu loh akarnya. Kan ini persekitaran 3 kan. Nah, 4 S tinggal diakar 1,4 kali 10 pangkat min 9 itu sama dengan akar 14 kali 10 pangkat min 10. Sama saja sekitar 14 di akar itu sekitar dapat 4 kurang dikit ya. 3,7. 3,74 kali 10 pangkat min 5. Nah, karena yang diminta adalah urutan kelarutan senyawa tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari yang terkecil ke besar. Yang terkecil siapa? Pertama, lihat. Ini 1,2. 1,2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 juga. Nah, kalau yang paling terkecil itu adalah yang ketiga. Terus baru 4, ya kan? Ini kan lebih kecil daripada 3,74 karena sama-sama 10 kali 10 pangkat min 5. Habis 4 baru ke 2, baru ke 1. Jadi 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1, yaitu C. Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. 5 soal ternyata sangat complicated sekali. Sampai ketemu pada video berikutnya pada subbab selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.